Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Kamu jangan kayak Thomas deh. Saudara-saudara, nama Thomas memang seringkali digunakan atau disebut saat orang lain tidak percaya atas sebuah informasi yang kita sampaikan. Mengapa saat nama Thomas yang adalah rasul disebut, kita hanya mengingat kejatuhan atau kesalahannya? Karena ini memang merupakan sifat manusia daging kita. Sifat daging kita akan cenderung mengingat kesalahan atau kejatuhan orang lain ketimbang kebaikan atau kelebihan orang lain. Mungkin sangat sedikit di antara kita yang tahu bahwa ada satu sikap baik yang ditunjukkan oleh Thomas saat dia bersikap untuk tidak percaya jika Yesus sudah bangkit sebelum dia mencucukkan jari pada lubang paku Yesus, seperti pada ayat berikut ini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Sikap baik dari Thomas adalah bahwa dia berani jujur untuk mengatakan tidak percaya. Saudara-saudara, ada banyak orang yang sebenarnya tidak yakin atau tidak percaya. Tapi karena perasaan terhadap orang atau gembala atau hamba Tuhan, maka mereka memilih untuk mengatakan percaya. Tapi sebenarnya mereka tidak percaya. Ketika ditanya apakah mereka percaya, mereka melakukan hal ini agar tidak menyinggung perasaan dari penanya. Nah, sikap seperti ini jelas adalah sikap yang salah karena kita tidak boleh munafik. Saudara-saudara, selain sikap Thomas yang berani jujur, apalagi sikap yang bisa kita teladani dari Thomas? Mari lihat ayat berikut ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Yohanes 20 ayat 24. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes 20 ayat 26. Pada penampakan Yesus yang pertama dalam teks ini, Thomas tidak ada. Thomas ada pada penampakan yang kedua, 8 hari kemudian dari penampakan pertama. Berkat apa yang murid-murid peroleh pada penampakan yang pertama yang dilewatkan oleh Thomas? Lihat ayat ini. Ketika hari sudah malam dan pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes 20 ayat 19, 21, dan 22. Jadi berkat yang dilewatkan oleh Thomas pada penampakan pertama adalah berkat damai sejahtera dan diberikan Roh Kudus. Tapi saudara, pada penampakan kedua kalinya, Thomas akhirnya tidak lagi kehilangan berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dia menerimanya karena dia hadir. Saudara-saudara, peristiwa yang terjadi pada kasus Thomas ini mengajarkan kepada kita bahwa berkumpul dengan saudara seiman untuk bersekutu itu penting. Apalagi beribadah pada hari Minggu yang memang adalah hari di mana semua orang percaya harus beribadah bersama-sama karena pasti ada berkat yang berbeda setiap minggunya yang disediakan Allah secara pribadi untuk kita. Untuk itu, jangan lewatkan saat ibadah. Baik ibadah keluarga, yakni mesbah keluarga, maupun ibadah minggu. Belajar dari Rasul Thomas, tidak mengulangi kesalahan. Tuhan memberkati kita semua.